Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang terhormat kepada Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia yaitu Ibu Mafiratul Hamdiah MPD, dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi fikih yaitu Ibu Yuniati Ulfa MPDI. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Ilahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tijarah, ijarah, salam, dan qard. Ada peta konsep tentang tijarah, ijarah, salam, dan qard. Pengertian tijarah. Tijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti bisnis, perdagangan, atau niaga. Tijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti bisnis, perdagangan, dan niaga. Tijarah adalah kontrak komersial di mana real asset ditukar dengan properti menurut metode yang menguntungkan dan diperbolehkan oleh hukum syariat. Akad tijarah adalah semua jenis akad yang dibuat untuk tujuan komersial, yaitu kegiatan jual beli suatu barang atau jasa. Tijarah yaitu akad yang dimaksud untuk mencari atau mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi. Yang kedua adalah penerapan akad tijarah. Selain dalam transaksi jual beli, akad tijarah juga diterapkan dalam perbankan syariah yang menyangkut profit sharing atau mencari keuntungan. Karakteristik profit sharing ini biasanya lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Contohnya akad mudharabah, di mana baik berperan sebagai madrib atau pengelola dalam nasabah, bertindak sebagai sohibul mal atau penyandang dana. Selain itu, akad tijarah dapat ditemukan dalam pembiayaan syariah, terutama untuk membiayai bisnis. Yang ketiga ada rukun dan syarat sah tijarah. Transaksi dengan akad tijarah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang diantaranya ada 4, yaitu yang pertama adalah pihak yang berakad seperti nasabah dan bank, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, atau mitra dan masyarakat. Yang kedua adalah objek akad. Barang atau bentuk lain menjadi dasar terjadinya transaksi tertentu. Contohnya, barang dagangan untuk transaksi jual beli atau modal untuk objek musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga adalah ijab qabul. Bentuk kesepakatan antara pelaku yang menjadi bahwa transaksi dilakukan secara ridho. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Pengertian ijarah. Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalan dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas jasa barang itu sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis ijarah. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi 2, yakni ijarah manfaat, al-ijarah ala al-mafa'ah. Contohnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, dan pakaian. Yang kedua adalah ijarah yang bersifat pekerjaan, al-ajarah ala al-a'mal, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat ijarah ada 8. Yang pertama adalah untuk kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal. Nah, kedua orang yang ingin berijarah, salah satu atau 2 orangnya harus berakal dan baligh.
Yang kedua adalah kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah satu di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Nah, di sini maksudnya tidak ada apa ya kok? Nah, salah satu pihak tidak ada yang keberatan akan akad tersebut. Jadi keduanya harus sama-sama sepakat untuk melakukan ijarah. Yang ketiga adalah manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek al-ijarah ini tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Nah, yang menjadi barang untuk al-ijarah ini harus jelas dan halal begitu. Yang keempat adalah objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Yang kelima adalah upah atau sewa. Dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Yang keenam adalah objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Nah, di sini objeknya itu harus sempurna, tidak boleh ada cacat. Yang ketujuh adalah objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Nah, di sini tidak boleh menggunakan barang atau objek yang tidak halal. Yang kedelapan adalah yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang salam. Dalam konteks transaksi jual beli, salam merupakan salah satu jenis transaksi atau akad dalam hukum Islam. Secara harfiah, salam berarti pembelian dengan pembayaran segera. Dalam akad salam, pembeli membayar harga barang yang dibeli secara penuh pada saat akad. Namun, pengambilan barangnya dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Di sini yang kedua adalah prinsip-prinsip salam. Dalam keuangan syariah ada beberapa prinsip. Dalam keuangan syariah ada beberapa prinsip yang mendasari akad salam. Yang pertama adalah prinsip larangan riba atau bunga. Prinsip utama yang mengatur akad salam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Akad salam mematuhi prinsip ini dengan memungkinkan pembayaran penuh di awal tanpa adanya tambahan biaya atau bunga. Hal ini menjadikan akad salam sebagai instrumen keuangan yang halal dalam Islam. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam akad salam. Pembayaran penuh di awal memastikan bahwa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban yang adil dalam transaksi. Hal ini dapat meminimalkan risiko ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga adalah prinsip pembayaran penuh di awal. Salah satu fitur penting dari akad salam adalah pembayaran penuh di awal. Ini berarti bahwa pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum menerima barang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba. Yang keempat adalah prinsip kepastian. Dalam akad salam, perjanjian harus jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dan jelas deskripsi atau spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan. Hal ini juga menghindari adanya keraguan dan ketidakpastian dalam transaksi. Yang kelima adalah prinsip kepemilikan barang. Kepemilikan barang atau jasa harus berpindah secara sah dalam akad salam. Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli meskipun pengirim akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ya, selamat. Nah, yang ketiga adalah rukun dan ketentuan akad salam. Pertama adalah maknawi, inti akad. Maknawi atau inti dari akad salam adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Atau untuk melakukan transaksi jual beli ini,
Inti dari akad salam yaitu pembayaran penuh di awal. Pembeli setuju untuk membayar harga barang atau jasa yang akan diterimanya secara penuh di awal perjanjian. Yang kedua adalah pihak-pihak yang berakad, muslam dan muslam ilahi. Dalam akad salam terdapat dua pihak utama yang berperan dalam transaksi ini, yaitu muslam pembeli, yaitu merupakan pihak yang membeli barang atau jasa melalui akad salam. Muslam memiliki kewajiban untuk membayar harga penuh di awal. Tugas utama muslam adalah melakukan pembayaran dan kemudian menerima barang atau jasa yang telah diberi pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah deskripsi atau spesifikasi barang atau jasa. Yang keempat adalah harga dan pembayaran. Yang kelima adalah penyerahan barang atau jasa. Yang keempat adalah syarat-syarat akad salam. Pertama adalah melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Pembayaran penuh harus dilakukan secara saat perjanjian jual beli akad dan salam dibuat. Yang kedua adalah penjual memiliki uang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga adalah barang akan diberikan dalam tenggang waktu sesuai perjanjian. Yang keempat adalah keterangan jelas mengenai barang, ukuran, jumlah, wujud untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kelima adalah menyatukan alamat tempat barang yang akan diterima. Yang keempat saya akan menjelaskan tentang qard. Pengertian qard. Akad qard adalah pertukaran dana tanpa imbalan, di mana meminjam berkomitmen untuk mengembalikan jumlah pinjaman secara penuh atau dalam ansuran dalam periode yang ditentukan. Yang pertama adalah rukun qard. Rukun qard mencakup yang pertama ada singat atau ijab kabul. Yang kedua ada akidat yang mencakup pembeli utang, mukrid atau penerima utang, muktarid. Yang ketiga adalah harta benda yang menjadi objek harus halal dan dapat dinilai dengan jelas. Yang kedua adalah ketentuan akad qard. Ketentuan akad qard ada 8, yaitu yang pertama adalah tujuan pembeli fasilitas qard harus jelas untuk mencegah penyalahgunaan dengan harapan nasabah bertanggung jawab dan jujur dalam permohonannya. Yang kedua, dalam proses akad penting untuk menyatakan secara jelas durasi pinjaman dan metode pengembalian. Yang ketiga adalah nasabah qard diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keempat adalah biaya administrasi akan ditanggung oleh nasabah selama proses akad. Yang kelima, nasabah bisa memberikan sumbangan sukarela kepada bank asal tidak diatur dalam akad. Yang keenam, bank berhak meminta jaminan dari nasabah jika diperlukan. Yang ketujuh, jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu dan kekurangan pembayaran terjadi, bank dapat memperpanjang masa pengembalian atau menghapus sebagian dan seluruh kewajiban setelah memastikan ketidakmampuan nasabah. Yang ketiga adalah tujuan qard. Ada 4, yaitu membantu usaha produktif dari golongan duafa dengan memberikan kemudahan. Yang kedua adalah menghindarkan nasabah dan hutang rentenir dengan memberikan pinjaman. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembayaran biaya sewa rumah melalui pemberian pinjaman. Yang keempat, menyediakan pinjaman untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak akibat musibah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari salah maupun dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.